Oke, hello guys and welcome back to my channel Kironime. Di video kali ini kita bakal lanjutin pembahasan light novel untuk anime Shin no Nakama Chen to Yusa no Party. Nah, di sini kita bakal bahas untuk light novel chapter 21 dan chapter 22. Jadi di sini kita bakal bahas dua chapter. Dan buat kalian yang mau lihat chapter sebelumnya bisa cek aja videonya di playlist. Nah, oke, tapi sebelum kita mulai seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan tekan juga tombol notifikasi lonceng supaya nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Kalau sudah, langsung aja tanpa basa-basi kita ke light novelnya. 私さ、せっかく悪いんだよね。照れないでよ。大丈夫でしょ。だって君、弱いもん。 Nah, oke, pertama kita masuk ke chapter 21 dulu ya. Untuk judulnya adalah Kegelapan Menyelimuti Kota Sultan. Ini dia. Esok harinya, hari baru, semangat baru. Sayangnya sih tidak ada sesuatu yang banyak dikerjakan. Bisnis kita berbeda dengan bisnis lain yang orientasinya pada laba kecil tapi kapasitasnya besar. Karena itulah kita tidak seperti toko mebel Storm yang membutuhkan waktu lama untuk membuat suatu produk, atau seperti halnya Dr. Newman yang harus merawat semua pasiennya. Hanya menjual sedikit setiap hari saja sudah memberikan kami banyak laba. Bahkan Red merasa lega karena mendapat langganan dari beberapa rumah sakit melalui rekomendasi dari Newman. Gimana kalau analgesik? Red tanya Red. Analgesik itu sebuah obat pereda rasa nyeri tanpa efek tidur ya, yang belum tahu. Ini kan obat baru, mungkin butuh beberapa waktu agar bisa terkenal. Gimana dengan obat penawar lainnya? Itu tidak banyak terjual, bahkan setelah Lid kerja di sini, pesanannya tidak begitu meningkat. Tak hanya di kota Sultan saja, analgesik juga telah menyebar ke berbagai kota. Mirip obat Red, tapi ini berguna untuk menghilangkan rasa nyeri dengan dosis 3 kalinya dan sepertinya bisa menimbulkan efek euforia berlebihan dan kehilangan akal sehat jika menempatkan obatnya di bawah lidah daripada menelannya. Aku benar-benar tak paham, tapi orang bilang kalau obat itu bisa membuat dirimu seperti lahir kembali. Apa itu semacam magic potion? Oh ya, potion kan harusnya cair. Magic potion yang bisa mengeluarkan sebuah sihir. Pembuatannya dengan cara manual, yaitu memasukkan sihir satu persatu ke dalam potion, dan potion tersebut tidak bisa diproduksi secara massal. Ini setidaknya berbeda dengan penjualan obat-obatan sebelumnya. Lebih tepatnya, magic potion tidak dianggap sebagai obat, maka penjualannya tidak memerlukan izin khusus. Kemungkinan mereka mendapat resep obat itu dari elf liar atau wild elf. Tidak mungkin. Kalau itu terjadi, maka mereka tak akan menjualnya di kota Sultan, melainkan dijual di kota-kota besar. Atau mereka bisa menjualnya ke guild kimiawan biar dapat banyak duit. Elf liar adalah elf yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Mereka hidup di pedalaman dan mengikuti adat istiadat. Red agak yakin kalau obat tersebut mungkin berasal dari elf liar, tapi takkan ada artinya menjualnya di kota Sultan. Mungkin saat mereka menjualnya mereka diusir. Baiklah, waktunya kita berhenti memikirkannya, karena kami takkan mendapat sebuah jawaban pasti. Tiba-tiba, pintu toko terbuka. Muncul seorang pria yang berlumuran darah terhuyung-huyung masuk. Red lantas berteriak dan Lid sudah membawa kotak P3K. Apa kau baik-baik saja? Tunggu sebentar, aku akan segera mengobatimu, kata Red. Pria itu seakan ingin memberitahukan sesuatu, tapi ia tampak tidak bisa berbicara, hanya bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Red, ini obat penawar. Red melemparkan sebotol obat dari belakang. Itu adalah tindakan yang sembrono yang tak akan pernah terjadi di sebuah klinik. Red segera membuka penutup obatnya dan mendekatkan ke hidung pria ini. Mata pria ini berkedip dan menjadi tenang. Lalu Red memeriksa lukanya, melihat 3 luka yang parah. Semuanya berasal dari pisau tajam. Itu terlihat lukanya yang begitu dalam. Red, tolong berikan aku hemostatik dan berban, dan bisakah kau membawa senjatamu dan periksa situasi di luar, kata Red. Hemostatik itu sebuah obat yang apabila digunakan akan menghentikan atau memperlambat pendarahan dan mempercepat pembukaan di area luka. Jadi kau berkesimpulan kalau luka itu bukan dari sebuah kecelakaan. Baiklah kalau begitu. Red meletakkan obatnya dan mengambil senjata favoritnya dan pergi dengan penuh kewaspadaan keluar. Nah, ini kemungkinan ada serangannya.
Nah, di sini kita memasuki chapter kedua, judulnya Lead, Pertarungan Tengah Hari. Lead pergi keluar untuk melihat situasinya. Sepi, tiba-tiba terdengar teriakan dari kejauhan. Suara tersebut berasal dari gang. Saat memasuki gang, wah, ada yang berteriak ya. Muncul seorang pria sedang berlari sambil berteriak. Dengan refleks, Lead memasang kuda-kuda dan wuss. Tiba-tiba Lead melompat dan berakrobat di udara melewati pria tersebut. Meski pria itu melihat lompatan Lead, pria itu terus saja berlari. Sepertinya ini bukan sebuah perkelahian biasa. Mata pria tadi terlihat penuh ketakutan seakan nyawanya sedang terancam. Iblis Asura si Sandan tak mungkin berada di sini. Meskipun begitu, Lead tetap waspada memegang erat sotelnya. Lead keluar gang dan Iblis Asura memang tidak ada. Tapi terdapat sekelompok orang misterius. Di jalanan tergeletak 6 orang pria dan perempuan. Mereka bersimbah darah. Ada 2 orang yang masih hidup sedang menahan lukanya, dan yang lain sudah mati dengan kepalanya terbelah menjadi 2. Di antara mereka terdapat seorang penjaga yang masih memegang erat tombaknya. Helm besinya hancur dan wajahnya berlumuran darah. Sudah tidak ada tanda kehidupan padanya. Ternyata biang keroknya adalah 3 orang pria yang sedang berdiri di depan mereka. Mereka bertiga sedang memegang kapak yang berlumuran darah sambil tersenyum kegirangan. Salah satu di antara mereka ada yang kenal. Lead berkata dengan suara rendah, "Kau si pencuri dari partinya Albert." Lead terkejut meski pria itu cuma orang yang selalu berdiri di samping Albert. Begitu ia itu orang yang lumayan kuat di kota Sultan. Nama pria tersebut kalau tidak salah adalah Vic Campbell. Meski mukanya nyeremin, ia mempunyai semangat petualang yang luar biasa. Tapi petualang Rengbe yang sedang berdiri di depannya sekarang bukanlah manusia lagi, lebih tepatnya monster. Campbell mengangkat kapaknya dan melesat maju. Lead masih diam di tempat memegang erat sotelnya menunggu waktu yang pas. Ia cepat dan lincah. Seperti inikah kekuatan dari pemegang pelindungan ilahi pencuri? Gumam Lead. Seketika Campbell sudah berada di dekat Lead lalu mengayunkan kapaknya. Lead menghindari serangannya. Kapak Campbell hanya memotong udara. Lead sudah berada di sisi lain. Tangan Campbell terpotong dan jatuh tergeletak. Disusul kapaknya dan terjatuh diikuti suara dentingan. Tubuhnya lambat merespon. Pakaiannya penuh cipratan darah dan terjatuh. 2 lainnya terkejut dan mereka bersiap menyerang. Tiba-tiba terdengar tendangan langkah kaki dalam sekejap. Dan jarak yang jauh Sotelit menjangkau mereka. Terdengar benturan keras. Sotelit menghantam kapat pria tersebut. Lead sedikit terkejut, lalu dengan lembut dia mengerahkan sotelnya. Pedangnya melewati kapak dan ujung sotelnya yang tajam menusuk tubuh pria tersebut, menusuk hingga organ dalamnya. Setelah menarik sotelnya, pria tersebut tersungkur dan tubuhnya bersimbah darah. Anehnya, orang yang tersisa berekspresi ketakutan dan melarikan diri. Seakan-akan kegilaannya tadi adalah sebuah kebohongan belaka. Saat Lead ingin mengejarnya, datang sebuah anak panah dari arah gang dan menembus kepala pria tersebut, bahkan membuat kepalanya sampai menempel ke dinding bangunan. Tak perlu untuk memeriksanya, tampaknya kalau ia sudah mati. Dan di sini Albert muncul. Lead mengarahkan tatapan tajam ke arah gang. Di gang tersebut terlihat Albert dengan panahnya dan Dr. Newman. "Maaf, sepertinya teman-temanku sudah mengganggumu," ujar Albert. Albert berkata dengan begitu sopan. Dan di sini Reed bertanya, "Albert, apa maksudnya ini?" Kemudian Albert juga menjawab, "Aku juga tidak tahu. Aku bahkan tidak tahu kalau mereka akan menjadi psikopat seperti itu." Kata-kata Albert terdengar seakan-akan ini bukan urusannya. Meskipun rekannya baru saja mati, lebih penting lagi bukannya kau harus mengurus orang-orang yang masih selamat? Oh ya, Newman lalu mendekati mereka yang masih selamat. Lead pikir, tunanganmu yang datang kemari tak terpikir olehku jika kau yang mengantarkan obatnya. Meski Albert hampir terbunuh oleh Lead kemarin, tampaknya ia biasa-biasa saja. Albert bahkan berkata dengan nada sombongnya yang biasanya. Lead tidak menyukainya. Perlindungan ilahi milik Lead berteriak, "Bunuh musuhmu." "Oh, permisi, aku akan ikut membantu dokter." Mungkin Albert merasakan niat membunuh Lead dan ia berpindah tempat ke sisi Newman.
Nah, jadi aura membunuhnya Lid bisa keluar guys. Ini karena akibat dorongan pelindungan ilahi miliknya. Selang terdengar sebuah tentakan besi, Albert berbalik dengan kaget melihat ke arah Lid. Lid mengulurkan tangan kanannya ke depan, membuka genggamannya dan menjatuhkan sotelnya. Albert bingung. Itu adalah kebiasaan Lid untuk membuatnya tersadar kembali saat terdorong oleh pelindungan ilahi miliknya. Nah, jadi biar nggak lepas kendali guys, atau biar nggak dikendalikan oleh pelindungan ilahi miliknya. Kemudian Lid mengambil sotelnya dengan tangan kiri dan perlahan-lahan menyarungkannya. Phew, Lid menghela nafas. 2 meninggal, 1 sekarat dan untungnya bisa ditolong, 3 lainnya mengalami luka parah. Korban berjumlah 7 orang termasuk orang yang masuk ke toko. 3 diantaranya adalah para half-elf. Half-elf yang meninggal bernama Keno dan sisanya manusia. Untungnya Newman berpapasan dengan mereka saat hendak pergi ke apotekku. Petualang Rengbe yang menjadi gila. Itu adalah kasus yang begitu menusuk bagi kuil petualang. Karena semenjak Lid pensiun dari dunia petualang, membuat party Albert diistimewakan. Albert meminta maaf atas kejadian yang mengenaskan tersebut, apalagi disebabkan oleh rekannya sendiri. Ia masih saja sempat merekrut anggota baru, tampaknya ia masih ingin melanjutkan pekerjaannya sebagai petualang. Jadi tak ada hal khusus yang terjadi. Kemudian Lid lantas menaruh koran berita. Sudah seminggu berlalu semenjak kejadian tersebut. Sayang sekali informasi itu tidak dipublikasikan. Apa menurutmu mereka gila karena pengaruh narkoba? Aku tidak pikir gitu. Mereka jauh lebih kuat daripada biasanya. Aku hanya bisa membayangkan kalau kekuatan mereka meningkat karena pengaruh obat-obatan, jawab Lid. Oh, sebelumnya aku pernah melihat gerakan rekannya Albert, si Campbell. Aku rasa dulu kekuatannya biasa-biasa saja. Tapi saat kejadian itu, dari dalam dirinya keluar aura intimidasi yang begitu kuat, sampai-sampai membuatku harus berhati-hati untuk melawannya. Padahal tak ada seorang pun yang sanggup melawanku di Sultan, kata Lid. 2 pelaku lainnya adalah seorang petualang Rengce dan merupakan mantan rekannya Campbell. Mereka masih akrab meski Campbell sendiri masuk ke party Albert. Namun aku tak menyangka mereka sanggup menahan serangan Lid. Benarkah? Gumam Red. Dugaan Lid harusnya tak salah karena dia harus melawan mereka sendirian. Apakah mereka memakai booster potion? Tanya Red. Bukankah kita bisa tahu kalau melakukan tes pada darah mereka? Bisa jika mereka memiliki skill dan mengetesnya. Yang lebih mengherankan bagiku adalah si Campbell sebagai pemegang pelindungan ilahi pencuri, ia kok menggunakan kapak sebagai senjatanya. Lid juga belum pernah mendengar bahwa pemegang pelindungan ilahi pencuri memakai kapak sebagai senjata utama. Ya, aneh banget. Pemegang pelindungan ilahi pencuri umumnya memakai senjata ringan. Kalau memakai kapak, skill mereka sebagian besar tidak bisa digunakan. Nah, jadi skill pencuri itu nggak cocok pakai senjata kapak ya guys. Itulah kenapa pemakaian kapak sebagai senjata membuatku penasaran. Ada kemungkinan kalau ia menggunakannya karena sudah tidak ada senjata lain lagi. Tak terbayang oleh Lid kalau ia tidak menemukan senjata lain sampai terpaksa harus memakai kapak. Dan begitu untuk bertarung melawan Lid dengan senjata yang seadanya seperti itu sangatlah aneh. Tepat sekali, ini sangat misterius. Apa yang harus kita lakukan? Perlukah Red melakukan sedikit menyedihkan? Lid bertanya padaku. Aku juga bingung, jawab Red. Peristiwa pembunuhan yang terjadi di sekitar tokoku, banyak hal yang sulit dijelaskan. Mungkin masih ada hal lain yang tersembunyi. Jadi, apa yang Lid inginkan? Tanya Red. Dan Lid menjawab, Lid ingin tidur di pangkuanmu seperti ini, katanya lalu mengarahkan kepalanya ke atas pangkuan Red, lantas menutup matanya. Kemudian Red menjawab, baiklah. Red lantas mengelus-ngelus rambutnya. Sensasi ini mengingatkanku dengan seekor kucing yang tinggal di asrama tempat aku tinggal selama waktu pelatihan menjadi kasatri. Dih, kampret banget nih. Lagi panik-panik gini malah minta di pangkuan, anjir. Nggak ada akhlak nih. Nah, oke, jadi seperti itu untuk chapter 21 dan 22 untuk light novel Shino Nakama Journey to Yusa no Party wa Ede Sarite Hengyu de Slow Life. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe and like. Bye bye.